Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan seorang apoteker yang ada di Rumah Sakit Umum Seconegoro Wonosobo. Beliau adalah Ibu Kusmini, Master of Science Apoteker. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak Mimin atau Bu Mimin? Mbak aja kali ya, Mbak aja, biar muda ya. Biar kita merasa yang kita forever yang milenial gitu ya. Milenial gitu ya. Oke. Jadi saya ingin berbincang-bincang nih dengan Mbak Mimin ya, mengenai apoteker itu perannya apa saja sih, biar ini jadi mungkin adik-adik kita yang tamatan SMA atau anak-anak kita yang tamatan SMA mungkin ada yang ingin berprofesi menjadi seorang apoteker. Nah, pengenalannya kita ingin ngobrol-ngobrol di sini, Mbak Mimin. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih untuk menjadi seorang apoteker, sekolahnya di mana saja, terus berapa lama gitu. Oh. Kalau apoteker itu sebenarnya terkait sama sediaan farmasi, Bu Arlin. Ya. Jadi sediaan farmasi itu, yang dimaksud sediaan farmasi itu sebenarnya bukan hanya obat gitu. Di dalamnya itu ada obat, bahan obat, obat tradisional sama kosmetik. Itu yang disebut sediaan farmasi. Okay. Nah, lingkup pekerjaannya itu dari yang pertama riset penemuannya, terus kemudian dari produksinya, standarisasi, quality controlnya, produksi, distribusi, pelayanan sampai penggunaan, itu jadi hulu sampai hilirnya itu semua di situ ada peran apoteker di dalamnya. Gitu. Sekolahnya di mana tadi? Sekolahnya di Fakultas Farmasi bisa, atau ada fakultas lain yang di dalamnya ada jurusan farmasi, tapi rata-rata sekarang Fakultas Farmasi. Lamanya S1-nya itu sekarang kayaknya 4 tahun. Dulu saya paling cepat tuh 4,5 tahun waktu jadi zaman 10 saya. semester dulu ya? Dulu itu enggak. Iya, tetap untuk 8 semester ya? S1-nya minimal 9 semester. 8 semester. Iya. Tapi programnya mungkin 8 semester. Karena perbedaan ini kan ya, perbedaan angka kredit, jumlah angka kreditnya dulu dengan sekarang itu gitu. Kalau sekarang kayaknya 8 semester udah cukup gitu. Terus dilanjutkan dengan sesudah lulus S1 ke profesinya biasanya 1 tahun gitu. Koas gitu ya? Ya, kayak koas kalau teman-teman dokter. Ya sama. Kalau Jadi yang untuk menjadi dokter ada di Fakultas Kedokteran itu S1 8 semester kalau nggak salah. Mungkin sekarang di diskon ya, nggak tahu juga saya. Kemudian ada ambil profesinya koas. Itu dulu zaman saya 2 tahun. Kalau sekarang kayak 1,5 tahun. Oh. Iya. Kemudian sekarang sudah ada pemampatan gitu ya. Pemampatan ya. Kemudian tadi yang disampaikan selain di Fakultas Farmasi bisa juga nggak tuh kayak stikes itu ada jurusan farmasi juga nggak? Ada stikes itu. Jadi kan di stikes itu kan karena namanya sekolah tinggi kesehatan ya, sekolah tinggi kesehatan kan berbagai jurusan kesehatan yang ada di situ, bisa Fakultas Farmasi ada. Iya, mungkin itu ada di Wonosobo jurusan ada juga loh. Baru satu iya? Tapi ya stikes. Di mana tuh? Stikes Muhammadiyah, tapi baru satu jurusan, yaitu jurusan di Fakultas Farmasi, baru satu farmasi karena baru berdiri di tahun lalu. Oke, kemudian tadi yang untuk kalau misalnya udah kan ini wisuda S1 ya, jadi sarjana farmasi ya. Sarjana farmasi iya. Kalau menjadi apoteker menjadi koas lagi. Koas, kemudian profesi ya, kemudian dapat gelar profesi apoteker. Kalau penyematan namanya, kalau dulu kan apoteker itu di belakang, mulai tahun ini atau ada perubahan nama, jadi kayak teman-teman dokter itu penulisan apotekernya itu ada di depan. Oh, jadi tadi saya kebalik. Sebutnya apoteker Kusmini Master of Science. Iya, penamaannya. Cuman saya sendiri juga belum terbiasa. Oh, belum terbiasa begitu. Jadi nanti seperti kita dokter gelarnya di depan. Iya. Jadi oke. Nah, mungkin nanti teman-temannya juga mungkin di depan juga. Sementara masih di belakang kayaknya. Iya. Kalau apoteker sudah ditetapkan di depan. Jadi adik-adik yang dulu kan maksudnya gini, waktu saya kecil tuh masih kok besar mau jadi apa sih? Mau jadi polisi, tentara, mau jadi dokter. Gak ada yang bilang mau jadi apoteker. Nah, mungkin ini untuk pengenalan ya. Jadi seorang apoteker tuh juga banyak perannya di masyarakat. Nah, kita ingin tahu setelah menjadi apoteker itu bisa menjadi apa saja gitu, dan bisa bekerja di mana saja. Lingkup kerjanya sebenarnya sangat banyak gitu. Melihat tadi kalau sediaan farmasi itu ada obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, itu
yang kita sebut sebenarnya itu kalau di peraturan perundang itu ada 12 pekerjaan yang banyak ternyata banyak ya. banget, gitu. Okay. Karena teman-teman rata-rata itu di laboratorium atau di belakang meja jadi nggak ada yang terkenal. Oh gitu. Ya. Jadi dari misalnya produksi industri farmasi jelas penanggung jawabnya itu penanggung jawab produksi dan quality controlnya jelas harus apoteker. Yeah. Kemudian di lembaga risetnya, kemudian di standarisasi dan pengendalian kualitas, misalnya di Badan POM dan sebagainya, itu teman-teman apoteker banyak sekali yang ada di sana. Terus kemudian di sarana distribusi obat, di PBF, dan kemudian kalau di instansi pemerintah itu kan ada instalasi farmasi pemerintah baik punyanya pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu ada instalasi farmasi. Nah itu di situ mesti harus ada apoteker di situ. PBF itu pedagang besar farmasi. Jadi yang jadi pemirsa kalau misalnya kita di rumah sakit ini memesan obat tuh harus lewat PBF ya. Jadi terpantau ya. Iya. Semua harusnya semua sarana kalau mau membeli obat harus di PBF. Kalau misalnya yang apotek swasta juga belinya di PBF. Semuanya di PBF. Jadi tercatat konsumsi apotek ini berapa obat apa-apa gitu. Berarti bisa dipantau ya. Iya, kalau tidak di PBF namanya nanti obatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Obat ilegal, obat palsu. Bisa jadi obat palsu yang dibeli atau obat yang tidak terrekod asalnya dari mana itu tidak bisa ditelusur gitu. Jadi kalau membeli obat, sarana pelayanan membeli obat harus di PBF atau pedagang besar farmasi. Tapi ribet nggak itu? Misalnya gini nih, teman-teman saya mungkin yang dokter ada yang rumahnya di desa pucuk gunung, beli obat ya siapa aja yang datang ke sana menawari. Baiknya supaya aman jadi harus yang terdaftar di itu ya. Iya, kalau dokter mau beli harusnya belinya tidak bisa ngakses ke sana langsung, tetapi ke apotek yang ada di daerah yang terdekat di jadi kayak link apotek gitu ya? Iya, mesti harus membelinya harus lewat apotek karena kalau dokter itu kan sebenarnya meresepkan dan sebagainya gitu. Kalau membeli dalam jumlah banyak kan memang tidak kan. Ini gitu. Kan misalnya yang berlaku untuk dokter-dokter yang di tempat terpencil. Oh iya. Kalau misalnya di dalam kota dalam radius sekian kilometer ada apotek itu nggak boleh kita dispensing ya sebetulnya ya. Nanti ada surat itunya. PBF mungkin punya daftar list tempat-tempat praktek yang jauh dan sebagainya, itu mungkin ada rekomendasi dari dinas kesehatan setempat yang terkait sama itu. Oke, kalau misalnya udah selesai apoteker mau melanjutkan ke S2-nya apoteker itu ada ini ya nggak? Jurusan lagi peminatan atau apa gitu? Sebenarnya peminatan itu sudah sejak S1-nya dok. Dari S1 itu sudah ada peminatan terkait sama misalnya sains kayak gitu, terus jadi ada mau yang jadi peneliti gitu ya? Iya, sains, terus kemudian ada yang di produksi, jadi untuk jurusan yang maksudnya yang terkait sama produksi, terus kemudian ada yang komunitas, ada yang rumah sakit gitu. Jadi ada beberapa fakultas itu yang sudah menjuruskan itu dari S1-nya. Oh gitu. Iya, jadi prakteknya kalau saya dulu masih banyak umum kayak itu, jadi semua bisa gitu. Kalau teman-teman sekarang ada yang sudah industri. Oh gitu. Jadi misalnya udah selesai sarjana farmasi itu nggak menjadi apoteker tapi mengambil S2 gitu bisa? Bisa. Tetapi apa harus tetap melewati apoteker? Kalau beda, nanti akan beda. Ketika S1 dia akan menjadi TTK. Terus kemudian kalau dia apoteker, TTK apa tuh? Tenaga teknis kefarmasian dok. Okay. Oh ya, di pekerjaan kefarmasian itu ada 2 tenaga yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama apoteker, terus yang kedua tenaga teknik kefarmasian. Dulu namanya AA itu bukan? Iya, dulu asisten apoteker. Oh, asisten apoteker. Ya, sekarang udah nggak ada lagi AA tapi diganti TTK sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang 14 2014 itu 36 2014 itu di situ disebutnya tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu dari D3 sampai S1. Jadi ketika S1 maka dia akan disebut tenaga teknik kefarmasian karena tidak mengambil profesi apoteker. Oh, gitu. Jadi ada D3-nya juga? D3 ada. Nggak harus S1 berarti ya untuk TTK harus bisa D3 ya. Jadi jurusannya tetap farmasi gitu? Iya, tetap farmasi kalau TTK. Kalau TTK tidak ada peminatannya.
Ya, jadi kalau udah selesai dari Fakultas Farmasi itu ternyata ruang lingkup untuk bisa bekerja tuh banyak sekali ya. Kalau yang pinter banget biasanya langsung ditarik, kamu jadi dosen sini aja biasanya gitu ya. Kalau misalnya IP-nya bagus-bagus itu suka ditarik jadi dosen. Kalau yang suka ketemu dengan masyarakat mungkin bisa jadi apoteker di apotek swasta ya, bisa ya. Apotek swasta, bisa di instalasi farmasi, Ya, bisa kalau yang klinik, hobi meneliti ya. bisa bekerja di perusahaan farmasi, proses pembuatan obat dari finishing sampai selesai, kemudian ada penelitian apa tuh namanya? Balitbangkes itu kan juga banyak badan penelitian kesehatan yang punyanya Kementerian Kesehatan, itu kan juga di situ banyak ada pengembangan obat tradisional, kemudian obat tradisional tuh bahan kalau kita sebutnya obat jamu dan sebagainya. ya. Oh ya, itu beberapa mungkin jamu-jamu yang tadinya tradisional kalau diteliti ternyata memang mungkin punya efek yang memang bermanfaat, jadi nggak cuma placebo efek gitu ya. Sekarang itu sebenarnya kita itu sudah punya ini loh dok, di BP2T2OT yang di Tawangmangu itu, jadi di sana pusat penelitian obatnya, iya, obat tradisional dan tanaman obat. Jadi di sana bisa menghasilkan resep-resep obat tradisional yang sudah terstandarisasi melalui penelitian dan sebagainya, nanti bisa di-share kepada masyarakat sehingga masyarakat umum bisa menggunakan resep-resep itu untuk terapi-terapi sederhana. Jadi misalnya untuk hipertensi yang ringan, terus kemudian untuk gula hiperglikemi yang masih ringan dan sebagainya, itu bisa menggunakan obat-obat tradisional itu yang sudah distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan. Oke, gitu ya. Jadi luas. Jadi yang ingin bisa mendaftar ke Fakultas Farmasi. Banyak ya, di banyak universitas punya Fakultas Farmasi ya. Sekarang sudah lumayan banyak. Iya. Kalau misal apoteker tuh ada organisasi profesi seperti IDI gitu nggak? Ada. Namanya apa? Kita kan biasanya sarkas bareng dok. Iya. Iya, namanya Ikatan Apoteker Indonesia. Iya. Jadi setiap apoteker bergabung di sana ya. Jadi untuk ada ini juga ya, kode etik apoteker ya? Ada ya? Semua, ada sumpah, ada kode etik, ada sama ya, kita dulu dokter. Habis lulus disumpahin. Jadi sumpah untuk kode etik profesi apoteker, karena begini pemirsa, apoteker itu kalau memang mau nggak baik itu bisa banget, karena mereka ahli banget dalam meracik obat-obatan, dan kalau ada yang nakal kasih apa dikit gitu ya dok? Kasih apa dikit atau bisa membuat pil senang misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada maksud ke sana bisa banget, tetapi karena ada kode etik tidak boleh gitu ya. Bener. Terus kalau peran dan tanggung jawab apoteker tuh apa aja, Mbak Mimin? Yang ditanya yang di mana ini? Misalnya kalau di rumah sakit ya. Oh iya. Kami teman-teman yang di rumah sakit itu, untuk apoteker rumah sakit itu kita ada yang kita acu adalah Permenkes 72 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di situ ada 2 poin besar. Yang pertama tentang pengelolaan obat, terus yang kedua tentang farmasi klinis. Jadi di pengelolaan itu dari yang pertama paling hulunya itu adalah pemilihan obat saat kita rame di itu dok, pembuat formularium rumah sakit. Itu adalah salah satu pekerjaannya gitu. Terus yang kedua tentang perencanaan, bagaimana merencanakan obat dari aspek anggarannya juga, item obat yang dibeli jumlahnya berapa kayak gitu. Terus pengadaan, sesudah pengadaan penerimaannya sesuai standarnya seperti apa, penyimpanannya, distribusinya, administrasi, sistem informasinya, evaluasi nanti kalau evaluasi ED, efek samping dan sebagainya. Nah, sesudah itu yang kedua terkait sama penggunaan obat. Nah, di farmasi klinis itu semua di penggunaan obat. Farmasi klinis itu terkait sama misalnya teman-teman dokter yang nulis resep, kita ada pengkajian dan telah resep dan pelayanan resep. Terus kemudian di dalamnya juga kita evaluasi penggunaan obatnya, monitoring efek samping obat, terus evaluasi yang jelas sangat penting adalah pemberian informasi obat, kepada pasien, PIO, konseling, terus kemudian visit teman-teman klinisi misalnya itu, terus juga rekonsiliasi obat untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat baik dari rumah maupun sebagainya itu sebelum masuk ke bangsal dan sebagainya. Iya pemirsa, jadi kadang-kadang itu suka ada apa ya namanya ya,
stigma di masyarakat kalau dokter itu pasti tulisannya jelek. Tapi sebetulnya enggak ya. Saya punya teman-teman yang tulisannya baik sekali. Jadi tulisan jelek itu hanya alasan bahwa itu motorik halusnya jelek. Tapi gini, obat itu jangan sampai salah tulis. Saya sering juga dikonfirmasi dulu di telepon, dok ini tulisannya apa, bener nggak ini? Sekarang udah enggak ya dok? Sekarang udah, kalau di poli enggak ya, karena udah pakai sistem komputerized. Karena itu dikritik waktu akreditasi. Iya, kita sekarang udah e-prescribing gitu. E-prescribing, tapi kalau untuk di Bangsal masih ya. Tapi kalau untuk di Bangsal masih tulisan tangan. Cuman kalau mau nggak tulisan tangan boleh dok. Saya ini kan e-prescribing di Bangsal kalau teman-teman kayaknya itu lebih praktis. Lebih praktis dan kadang kalau lagi visit kadang didampingi apoteker, lihat dok ini tulisannya apa, ini gini. Iya. Konfirmasi ya. Dulu tuh saya suka diprotes. Tulisannya saya bagus ya, dok? Agak bagus. Nggak usah dibahas, itu masa lalu. Kemudian kalau ingin tahu di farmasi itu apa aja sih yang dipelajari, bayangan saya tuh selalu full kimia, semua. Ada matematika nggak sih? Ada yang lain nggak sih? Apa gitu? Waktu di fakultas? Di fakultas tuh farmasi itu sebenarnya apa ya dok? Nano-nano sih. Nano-nano di dalamnya itu ada biologi jelas iya, terus biologi metabolisme, fisika. Terus kemudian fisika, matematika, terus kedokteran itu maksudnya apa berarti? Misalnya farmakoterapi, toksikologi, farmakologi dan sebagainya. Jadi terkait sama anatomi tubuh iya, terkait sama kimia jelas iya, karena kimia banget. Kimianya banyak, jadi menjadi rohnya itu kimia itu dari terus peracikan juga iya. Jadi kalau hobi main apa meracik-racik apa gitu juga di farmasi itu juga bisa. Terus kemudian meracik membuat formula resep yang pas dan sebagainya gitu juga bisa. Yang kalau kimianya itu banyak karena di kimia itu di situ ada kimia tumbuhan, ada terus kemudian kalau membuat obat itu kan ada sintesa obat, terus kemudian di dalamnya itu ada kimia fisika, ada kimia organik, ada kimia medisinal. Pokoknya serba kimia lah ya. Banyak. Jadi kimia itu meruhi semua sub mata kuliah. Oke. Oh ya pemirsa, kalau untuk menjadi seorang apoteker tuh nggak boleh buta warna. Ada tesnya ya. Jadi karena kalau meracik obat bisa lihat salah warna itu bahaya banget ya. Ya kalau dokter masih boleh ya, dok? Dokter boleh buta warna? Iya ada. Dulu saya punya teman yang buta warna itu. Oke. Dulu ada sih, maksudnya ada teman yang sudah masuk ke, nggak tahu dulu seleksinya gimana gitu, sudah terlanjur masuk ternyata dia buta warna. Jadi dia bahaya banget ya? Iya, tapi dia ya terus harus boleh dilanjutin kayak gitu. Oh gitu, hanya berhenti? Iya, tetap nggak bisa kan kalau buta warna. Karena ketika kita, terutama titrasi, misalnya titrasi kita analisa obat. Ini warnanya apa? Warnanya kan misalnya dari gitu. buret gitu, warnanya jadi jingga gitu, dia nggak tahu kalau dia warnanya jingga. Oh iya, betul. Iya. Jadi harus sebelum masuk fakultas farmasi dites dulu di dokter mata bahwa buta warna atau enggak. Ada juga buta warna sebagian, ada yang full buta warna gitu ya. Kemudian nah ini apa tuh ya? Saya pernah dengar itu gema cermat tuh apa ya? Nggak tahu tuh. Bisa dijelasin nggak apa sih? Sebenarnya kan gini dok, sekarang itu kan era edukasi kepada masyarakat, jadi masyarakat itu biar mereka paham bisa secara mandiri memilih obat yang baik dan benar. Jadi ada gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat itu. Jadi semua teman-teman apoteker maupun tenaga kesehatan yang lain yang dalam menggunakan obat itu bisa mengedukasi masyarakat terkait sama dagu sibu terutama. Jadi penggunaan obat di rumah tangga dok, bukan mau sakit ini pakai obatnya apa ya gitu, enggak. Kalau itu kan jadi obat bukan yang ranah untuk sakit-sakit mereka. yang simpel yang obatnya beli on the counter gitu, OTC. Bukan. Jadi mengedukasi mereka bukan seperti itu, tapi bagaimana di rumah itu bisa menata laksana obat dengan benar. Penyimpanannya. Bukan hanya penyimpanan, tapi ada 4 aspek. Ada 4 aspek itu misalnya bagaimana cara mendapatkannya. Tadi misalnya kita bahas di depan. Bagaimana mendapatkannya itu misalnya
dapatkan obat dari fasilitas resmi gitu. Jangan di warung, jangan misalnya beli seperti itu. Di toko online. Di toko online terutama betul, toko online kayak gitu. Terus kemudian mendapatkan itu di fasilitas resmi itu misalnya di apotek, di rumah sakit kalau memang dengan resep dan sebagainya. Kemudian bisa di klinik atau di tempat-tempat resmi. Jadi sarana pelayanan itu kan kita ada banyak. Ada instalasi farmasi rumah sakit, ada instalasi farmasi klinik, puskesmas, apotek, toko obat boleh, toko obat itu boleh. Nah, itu pertama cara mendapatkannya. Terus yang kedua, gunakan obat dengan benar. Itu misalnya dengan benar itu antibiotik misalnya kayak gitu, diedukasi kalau menggunakan antibiotik sebaiknya dihabiskan, tidak disisakan. Atau mungkin ada yang aku pakai antibiotik ini baik, terus kemudian diedukasi untuk orang lain biar menggunakan antibiotik yang sama. Nah, itu nggak boleh ya pemirsa. Kan jadi boleh, tiap gitu. Orang diresepkan itu khusus orang itu individualistik karena itu melihat sakitnya apa, belum tentu juga antar sakit satu orang lain sama, obatnya Indonesia Raya gitu. Jadi nggak boleh bagi-bagi share obat. Iya, jadi harus misalnya untuk pasien itu, misalnya cara menggunakan obat, terus menggunakan itu banyak juga tentang tata cara menggunakan bagaimana tetes mata, tetes telinga, terus kemudian supositoria dok. Supositoria ditelan. Iya, dulu tuh ada yang misalnya obat ini dimasukkan dubur gitu, dengarnya bubur gitu. Jadi kan bubur jadi bubur ayam dimasukin. Jadi ketika dia makan bubur itu kok rasanya ngelebet gitu. Dia maksudnya agak kelet-kelet gitu. Ini baru lucu nih, saya baru dengar. Ada dok. Jadi yang salah itu siapa? Jangan-jangan apoteker nggak jelas pelafalan bubur. Kan ternyata orang itu kan nggak bisa baca loh dok, sudah ditulis di etiket gitu, sudah ditulis etiket, tetapi pasien itu kan tidak bisa membaca gitu, cuman dia kan dengernya tadi bubur gitu, jadi dia masukin bubur kan anget itu, tapi kan jadi cair kan itunya suponya. Nah itu jadi edukasi hal-hal seperti itu yang harus diberikan kepada masyarakat, bagaimana dia menggunakan obat dengan benar. Itu terus kemudian mendapatkan, menggunakan, terus kemudian cara menyimpan, isinya bagus ibu menyimpan, dapatkan, gunakan, simpan. Simpan yang gimana? Lebih sering itu simpan itu yang simpan salah adalah obat-obat sirup gitu. Harusnya obat-obat sirup kan ada yang karena kita kebiasaan kalau sirupnya biar awet disimpan di kulkas kayak gitu kan. Salah ya? Iya. Harusnya di suhu kalau menyimpan itu tolong baca benar petunjuk yang ada di kemasan obatnya. Gitu. Ketika kemasannya dia bilang suhu kamar, ya harus di suhu kamar. Di luar kulkas. Gitu. Kenapa nggak boleh disimpan di kulkas? Namanya sirup terutama yang larutan ya dok. Larutan itu kan dengan penurunan suhu akan menurunkan kelarutan. Nanti jadi beku ya. Selain beku nanti ketika minum juga. Yang diminum adalah pelarutnya. Jadi sirupnya bukan bahan, konten obatnya bukan obat yang ada di dalamnya gitu. Apalagi misalnya di kulkas tanpa dikocok dulu minumnya, ya udah kalau nggak sembuh-sembuh kamu minumnya sirupnya bukan obatnya gitu. Jadi nyimpan sirup tidak boleh dalam kulkas. Jadi bolehnya di suhu ruangan. Iya, sesuai suhu yang tertera di ada juga sirup yang boleh ditaruh di kulkas berarti? Ya misalnya kalau memang suhunya dia memang membutuhkan suhu tertentu misalnya kayak gitu bisa gitu, tetapi ketika dia tidak dianjurkan untuk di suhu kulkas itu kan suhu sejuk bukan suhu ruangan, beda. Ketika dia suhu ruangan ya taruh aja di suhu ruangan, jangan di suhu kulkas gitu. Jangan di suhu kulkas, maka itu akan rusak, menurunkan kelarutannya. Kalau misalnya alasannya itu nanti sebelum itu dia kocok dulu, itu boleh taruh di suhu ruangan dulu harusnya. Diangetin dulu di suhu ruangan baru bisa diminum ya. Iya, maksudnya dibiarkan di suhu ruangan baru. Kemudian kalau untuk simpen yang tetes-tetes tadi gimana? Untuk yang tetes itu yang sering ini kan adalah misalnya kayak tetes mata ya dok. Tetes mata itu kan ada yang sok sharing juga, misalnya kayak gitu tadi kembali ke penggunaan. Tetes matanya ini habis dipakai si A, si B, si C gitu tuh. Padahal kan enggak boleh kontak dengan ujung netesnya itu kan nggak boleh kontak dengan. Jadi netesnya dikasih jarak, jangan ditempel, buka. Biasanya tuh gitu tuh ya. Buka, ditempel di situ baru tes gitu. Artinya dia sudah on, sudah kotor ya. Jadi kalau pakai sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau berbagi ya nggak boleh ya. Kalau udah dibuka ya maksimal 1 bulan kayak gitu. 1 bulan habis itu expire. Kalau sirup?
kecuali belum dibuka harus sesuai tanggal expirednya. Belum dibuka terus penyimpannya sesuai di petunjuk penyimpanan, nah itu baru sesuai dengan expirednya. Kalau sirup juga sebenarnya ada penanda khusus sih kalau sirup dan sebagainya. Kita itu punya tiga hal yang gampang untuk identifikasi obat gitu, misalnya warna, rasa, bau. Gitu. Ketika warnanya masih sama dengan semula, terus rasanya masih sama seperti semula, nggak jadi kecut-kecut, nggak jadi basi dan sebagainya kayak gitu, terus baunya nggak beda, nggak timbul bau lain dan sebagainya, itu bisa mengidentifikasi secara kasat mata bahwa produk itu masih baik kayak gitu. Tetapi ketika salah satu dari tiga itu ternyata ada yang berubah, maka jangan dipakai, walaupun belum ED dan sebagainya. Gitu. Tapi rata-rata kalau 2 bulan belum berubah warna, bau dan rasa masih oke diminum? Masih, kalau gitu nyimpennya benar dan sebagainya. Ya mungkin juga kalau misalnya sirup kadang-kadang mungkin digelek-gelek gitu ya, artinya dari saliva udah menempel di sana, kemungkinan kan, udah on juga ya. Gitu ya. Jadi maksimal itu ya 2 bulan. Kita sih mensarankan secara ininya kita 1 bulan gitu mensarankan. Tetapi ketika kita dalam kondisi terpaksa, misalnya malam hari kita di rumah nggak ada sirup yang lain sementara membutuhkan itu, maka biasanya sirup penurun panas anak itu. Identifikasi pertama yang kita lakukan 3 hal itu, organoleptis 3 itu. Warna, bau dan rasa. Warna, rasa, bau itu harus dilihat. Misalnya kan kita situ daripada enggak gitu kita harus beli dan sebagainya. Nah itu bisa untuk di rumah sebagai panduan di rumah itu. Itu tadi simpan ya dok? Iya. Wow. Tunggu. Masih ada suppositoria tadi, naruhnya di mana? Kalau suppositoria, jadi tergantung dari suppositoria itu kan karena dia titik lelehnya itu kan suhu tubuh kan. Jadi yang jadi kondisi adalah itu. Ketika misalnya kita di Wonosobo, di Wonosobo itu kan suhu tertinggi kita itu paling, kalau Wonosobo yang kita kota atau itu misalnya suhu tertinggi kita nggak sampai 30 lah ya, 28 itu sebenarnya suhu kamar aja nggak apa-apa gitu. Suhu kamar itu sebetulnya berapa derajat? Suhu kamar itu sampai 30. 28 sampai 30. 25 sampai 30. Jadi Wonosobo itu sama dengan suhu kamar. Suhu kamar. Jadi kalau misalnya itu kalau enggak, kalau misalnya kita punya kulkas ya taruh aja di pintu kulkas. Di pintu. Ketika mau tempat telur itu ya. Iya. Ketika mau dipakai dikeluarkan dulu di suhu kamar, baru kemudian nanti terlalu dingin kan, dingin kaget gitu pakai suponya gitu. Jadi ditaruh dulu beberapa 5 menit di suhu kamar, kemudian baru digunakan. Atau kalau misalnya nggak ada tempat lain, misalnya deket air kamar mandi atau itu apa kan kayak dingin gitu. Ya. Jadi intinya kita mencari tempat yang lebih dingin gitu. Tetapi kalau misalnya di daerah kota-kota yang panas ya sebaiknya di tempat kulkas. Tapi kalau nggak punya bisa di tempat yang tadi. Tanya lagi. Kalau yang racikan buat anak-anak itu tahan berapa lama? Racikan itu maksimal 7 hari. 7 hari. Kalau misalnya pasien TBC yang diracik 1 bulan itu gimana Mbak Mimin? Nggak bisa harusnya dok. Iya. Harusnya nggak bisa, itu substandar kalau kayak gitu. Gitu. Jadi kalau racikan 1 bulan harusnya, makanya sebenarnya termasuk peningkat itu termasuk kayak irasionalitas penggunaan obat juga gitu. Jadi makanya harusnya kita mendorong industri farmasi itu untuk membuat obat-obat yang kompatibel untuk anak. Jadi kita nggak ramah anak gitu. Kitanya kan jadi nggak ramah anak, menjadikan anak itu miniatur dewasa yang salah ya. Itu definisinya aja sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah miniatur dewasa, kata dokter anak itu ya. Iya kan. Iya, terus obat-obat yang lain. Kalau tablet, misalnya kita kan selalu sedia tuh obat flu di rumah itu. Kalau ada batas expirednya misalnya masih 2 tahun, sebaiknya nyimpannya tuh di mana? Semua syarat dalam untuk mendapatkan izin edar obat itu salah satunya dia harus mencantumkan penyimpanan. Penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Jadi 2 itu harus dipatuhi gitu. Ketika dia tidak sesuai kepatuhan itu, nah itu tadi di organoleptisnya tadi, warna, rasa, bau. Tetapi ketika dia nyimpennya sesuai standar, tapi ada juga sih kemungkinan pada saat distribusi dia penyok atau dan sebagainya bisa saja. Tetapi kalau misalnya dia suhunya sesuai, ada tanggal kadaluarsanya, patuhi aja itu. Jadi sesuai bisa sampai expirednya masih bisa dipakai ya. Yang dimaksud ED itu kan sebenarnya obat itu terdegradasi 10% kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ya sih kita nggak mensarankan misalnya, tapi ketika di dalam rumah kita terus kemudian kita nggak ada obat lain, emergensi dan sebagainya,
kalau saya untuk saya pribadi atau untuk keluarga kecil saya gitu, saya berani memberikan obat misalnya di 1 bulan gitu, ya udah deh nggak apa-apa daripada kita nggak ada gitu. Emergency ya, tapi jangan besok tapi dipakai lagi. bukan untuk kalau besok ada kesempatan untuk mencari obat yang lebih baru ya. Gitu. Oke.